Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan kita, Yesus Kristus, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Haleluya. Itu merupakan contoh pemimpin yang baik Allah Kristus. Pemimpin terbaik kita membuka kesempatan untuk setiap orang dapat melayani dia, atau kita kenal dengan istilah sekarang open recruitment. Ini menjadi tema perenungan kita pada saat ini. Sebelum kita melihatnya bersama-sama, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau memberikan kesempatan lagi kepada kami untuk menjalani hari ini. Kami mau menjalaninya dalam iman dan percaya kami kepadamu, dan kami rindu mengalami pengalaman yang indah bersama-sama dengan Engkau di sepanjang hari itu. Itu sebabnya kami mau membaca akan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar dalam hidup kami menjalani hari ini. Kuduskanlah kami ya Tuhan, biarlah Roh Allah lah yang mengajari hidup kami supaya kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, di dalam Keluaran pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-21, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Merupakan satu hal yang biasa jika perusahaan atau sebuah organisasi membuka kesempatan untuk adanya tenaga baru atau anggota baru di perusahaannya atau organisasinya. Lewat apa yang kita baru baca, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Yitro memberikan, atau Yitro ini adalah mertua daripada Musa, memberikan nasihat kepada Musa karena dia melihat bahwa Musa menghadapi kesulitan dan kelelahan memimpin bangsa Israel karena Musa menghadapi satu persatu permasalahan yang timbul di tengah-tengah bangsa Israel, dan hal itu tidak efektif dan efisien. Itu sebabnya Yitro, mertua Musa, memberikan nasihat seperti yang barusan kita baca tadi, untuk mencari mereka-mereka yang cakap dan dipandang baik. Mendengar nasihat itu, Musa melihat bahwa nasihat itu adalah nasihat yang baik. Itu sebabnya dia mengadakan open recruitment, buka kesempatan mereka-mereka yang cakap dan bermoral baik untuk terlibat mengurusi akan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam Alkitab memberikan pengajaran kepada kita apa yang menjadi pekerjaan Allah. Satu waktu ada orang-orang yang datang bertemu dengan Yesus dan bertanya kepada Yesus apa yang menjadi pekerjaan Allah. Dan Yesus memberi jawaban sungguh sangat luar biasa. Kita melihatnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-29. Saya mau membacakan ayat ini supaya kita dapat mengerti apa yang menjadi pekerjaan Allah. Dikatakan begini, lalu kata mereka kepadanya, kata orang banyak kepada Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi di sini dikatakan bahwa orang yang percaya kepada Allah
percaya kepada Yesus itu merupakan atau sedang melakukan pekerjaan Allah. Luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya mengingat bahwa Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa dia adalah kawan sekerja Allah, mengerjakan apa yang dia harus lakukan, pekerjaan yang dia terima dari Allah. Dia memberita Injil, dia memelihara iman orang-orang percaya, kemudian dia berjuang untuk mempertahankan iman. Rasul Paulus disebut kawan sekerja Allah, dia mengerjakan pekerjaan yang Allah perintahkan untuk dia lakukan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, satu hal yang ingin saya sampaikan, ketika melakukan pekerjaan pemberitaan Injil, orang suka menyebutkan bahwa itu harus dilakukan atau menerima pekerjaan itu karena panggilan Allah yang memanggil dia untuk terlibat dalam pelayanan. Namun satu hal, di dalam Alkitab memberikan penjelasan bahwa sebenarnya juga Allah membuka kesempatan untuk orang-orang terlibat dalam pelayanan, atau Allah open recruitment. Mengapa demikian? Kalau saya melihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, Yesaya 6 ayatnya yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ketika Allah open recruitment, cari orang-orang terlibat dalam pelayanan, Allah membuka kesempatan untuk siapapun yang ingin melayani, silakan melayani. Dan Yesaya, ketika kesempatan ini dibuka, Yesaya mengajukan dirinya untuk dapat terlibat dalam pelayanan. Dan ternyata mereka yang dipanggil secara khusus untuk mengerjakan pekerjaan Allah dan mereka yang mengajukan diri dalam pelayanan sama-sama mulia di hadapan Allah. Menjadi sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bagaimana dengan orang-orang yang ternyata mereka melakukan pekerjaan sehari-hari tidak seperti mereka-mereka yang bekerja di dalam rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Saya mau katakan bahwa mereka juga itu adalah orang-orang yang sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Kenapa demikian? Sebab dalam perjanjian lama, orang yang bekerja di dalam bait Allah, baik itu imam besar, orang-orang Lewi, disebut malak, pesuruh Allah. Kata ini juga diperuntukkan untuk petani, peternak, gembala, nelayan. Mereka disebut malak, pesuruh Allah. Artinya mereka sedang mengerjakan apa yang Allah perintahkan untuk mereka kerjakan. Pertanggungjawabannya itu untuk Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di era modern sekarang ini, mereka yang bekerja sebagai hamba-hamba Tuhan full time dalam pelayanan, mereka disebut malak, pesuruh Allah. Tapi juga mereka-mereka yang bekerja sebagai pengusaha, sebagai pengacara, sebagai dokter, sebagai pengemudi ojek online, sebagai ibu rumah tangga, mereka juga disebut pesuruh Allah. Ada kurang lebih 699 profesi dan pekerjaan yang ada di Indonesia. Ketika kita percaya kepada Allah, ada pada profesi dan pekerjaan itu, kita disebut malak, pesuruh Allah. Kita tidak beda dengan mereka-mereka yang bekerja di dalam rumah ibadah. Itu sebabnya satu hal yang ingin saya sampaikan, jangan merasa kecil, jangan merasa buruk dengan apa yang kita kerjakan hari ini, karena kita sedang melakukan apa yang Allah ingin kita lakukan. Itu merupakan pekerjaan yang Allah percayakan atas hidup kita. Hadapi hari ini dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melayani Engkau. Kami tahu pertanggungjawaban kami adalah kepada Allah
pencipta langit dan bumi. Itu sebabnya kami mau sungguh-sungguh melakukannya, dan kami percaya kami akan mendapatkan upah yang daripadamu, mahkota kemuliaan yang luar biasa yang Allah siapkan bagi kami. Kami mau menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.